Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru Bakat Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang problems with the form of the verb. Oke, di video kali ini kita akan belajar ya 3 skill sekaligus 30, 31, 32. Oke, sebelumnya teman-teman yang dari SMP, SMA bahkan SD ya sudah belajar tentang bahasa Inggris, maka teman-teman mesti ngerti bentuk verb seperti ini. Ada past form, ada present participle, ada past participle. Kemudian di skill 30 nanti kita akan belajar setelah have itu verb berapa di sini ya. 31 setelah be itu verb berapa, 32 setelah will dan would dan modal itu verb berapa. Cuma seperti itu. Oke, di skill 30 setelah have ya itu past participle atau verb 3. Rumusnya saya buatkan di sini ya. Yang dimaksud have di sini itu enggak cuma have tapi keluarganya have, ada has, ada had. Nah, kalau nemu kata-kata ini setelahnya harus verb 3. Makanya di sini walk, see, took, ate, did itu salah semua. Walk ya setelah had ya, setelah had verb 3, maka harusnya had walked. Setelah have verb 3 have seen, has took ya taken ya, harusnya karena took verb 2. Ate juga verb 2, maka salah harusnya eaten. Kemudian have di sini did itu verb 2, makanya salah harusnya have done. Itu ya. Ini saya kasih rumus yang lebih enak nih ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini sung itu secara bentuk memang verb 3, cuma secara fungsi ketika tidak didahului oleh bentuk have maka tidak berfungsi sebagai verb. Padahal sebuah sentence atau kalimat harus punya satu verb, maka harus bentuk verb 2, misalkan sang ya, dan sang ya verb 3 harus ada has-nya. Kemudian di sini become. Kalau ini verb 1, he bukan become tapi becomes gitu kan, ada s-nya di sini, becomes ya. Oke, makanya ini bentuk yang salah. Kalau ini verb 3 untuk berfungsi sebagai verb harus ada have, has atau had. Oh, di sini ada has-nya ya karena subjeknya he, makanya has become. Ini has become itu has plus verb 3 atau verb 2 juga boleh, became. Di sini juga sama ya. Sang itu verb 3, untuk berfungsi sebagai verb harus ada has-nya atau keluarganya lah. Ini ya ada have, has, had itu kan. Nah, kalau verb 2 nya juga boleh itu kan, karena sunk. Nah, sang di sini secara bentuk memang verb 3 tapi secara fungsi ya ketika tidak didampingi atau didahului oleh have, has atau had itu tidak berfungsi sebagai verb. Oke, nanti fungsinya sebagai past participle di skill 5 gitu ya. Tonton kembali skill 5. Kemudian skill 31 setelah be itu use present participle or the past participle. Oke, saya tulis setelah be shape. Oke, be edit text. Setelah be itu verb ing ya, present participle berarti verb ing setelah be plus verb 3 itu kalimat pasif ya. Nah, yang atas being itu kalimat aktif. Ini seperti ini ya. Saya besarkan dulu. Wah, besar banget ini. Stop. Ya, saya buatkan ini. Kalau be plus verb ing itu nanti kalimat aktif, kalau be plus verb 3 itu kalimat pasif. Misalkan di sini ya, kita melihat we are do. Wah, are itu kan bentuk be ya. Are itu bentuk be. Di sini kita melihat ada we are do our homework. Are itu adalah be, maka setelah are itu bukan verb 1, do kan verb 1, harusnya verb ing, are doing gitu kan. Nah, kemudian homework was do, was itu be ya, was itu bentuk be. Setelah be itu bisa verb ing atau verb 3. Lah ini verb 1 salah, harusnya adalah done ya, verb 3. Oh, berarti ini kalimat pasif, PS sudah dikerjakan gitu kan. Tom is take, Tom is take, is adalah be, setelah be verb 3, take itu verb 1, makanya salah, harusnya is taking gitu kan. Ini berarti kalimat aktif. Kemudian yang sini the book was take by Tom, was take, was adalah be, take verb 1 salah, setelah be kan verb ing atau verb 3.
Oh, di sini was taken. Oh, berarti ini verb 3, berarti ini pasif gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu bentuk-bentuk be. Oke, saya buatkan di sini biar lebih jelas. Jadi materi yang tenses itu saya sudah buatkan ya, bentuknya seperti ini ya. Be itu ada are ya, am, is, aramis. Kemudian bentuk be juga ada was, were. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk be. Oke. Kemudian bentuk-bentuk be satunya lagi adalah, oh ada dua lagi ya, ada been, ini verb 3 nya, kemudian bentuk be lagi being. Oke, seperti ini. Nah, ini biar lebih jelas, aramis adalah verb s nya be ya, kemudian was were adalah verb 2 nya be, been adalah verb 3 nya be, kemudian verb ing nya be adalah being. Jadi catatannya ini silahkan dicatat ya di buku catatan. Kemudian setelah ini silahkan kerjakan exercise-nya. Jadi cuma sebatas ini di materi 31. Nah, kita lihat lagi, are adalah be ya. Nah, ternyata are adalah bentuk verb s nya be. Oke, karena we maka are ya pakainya gitu kan. Kemudian was, oh was ternyata verb 2 dari be ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk be semua. Terus is, oh is adalah verb s nya be gitu kan. Di sini ada. Nah, kemudian was juga di sini. Oke, jadi ini adalah bentuk-bentuk be, silakan dicatat dan dihafalkan. Jadi nanti kalau ada materi terkait ini bisa dengan mudah mengerjakannya. Oke, kurang lebih seperti itu di skill 31. Kita ke skill 32. Oke, di skill 32 itu will, would, atau modal yang lain menggunakan verb 1. Oke, saya buatkan rumus lagi biar lebih jelas secara visual gitu ya. Oke, text will, nah modal gitu aja ya, modal itu plus verb 1. Ini modal plus verb 1, ini harus hafal ini ya. Nah, harus hafal sehingga nanti kalau ketemu soal udah gampang. Oke, kita buktikan di sini. The boat will living. Oh, living itu verb ing, salah. Harusnya will live ya, verb 1. May itu modal ya. Arrive adalah verb s, salah. Harusnya arrive verb 1. Must taken verb 3, salah ya. Harusnya must take verb 1 karena rumus dasarnya adalah modal plus verb 1. Jadi cuma seperti itu modal ya. Nanti teman-teman silahkan cari modal itu apa saja ya. Salah tiganya di sini ya, will, may, must, tapi silahkan dicari, dipahami lagi di Google, banyak materinya ya. Kalau saya tulis di sini banyak banget. Jadi kurang lebih seperti itu skill 32 ya. Di sini juga sama ya seperti rumus yang tadi saya tulis ini, plus verb 1. Ya, semoga bisa dipahami karena ini sangat gampang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.